Kembali lagi dengan saya Muhammad Amara di Gito, dan pada kesempatan kali ini jadi kita akan belajar tentang yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN pengambilan data manual. Nah, jika kalian ingin tahu apa sih dalamnya dari TK4S dan T4RN atau juga pengambilan data manual, itu bagaimana sih caranya? Nah, mungkin kita akan bahas nanti. Yang pertama kita akan bahas agenda-agenda apa aja yang akan kita lakukan. Yang pertama ada pengertian dari respons sistem, closed loop dan open loop. Kemudian ada cara mengoperasikan Autonix TK4S dan juga T4RN. Kemudian selanjutnya ada simulasi langsung dan juga pengambilan data secara manual. Nah, terlepas dari pengambilan data, nanti pasti ada namanya control on off hysteresis. Dan juga nanti dijelaskan juga bagaimana cara grafik percobaan, kontrol PID, dan juga kesimpulannya. Langsung saja kita masuk. Jadi di sini saya punya sebuah respons sistem. Jadi di sini saya punya respons sistem, yaitu adalah sistem yang bereaksi terhadap perubahan masukan input sampai mencapai batas kondisi stabil, steady state. Nah, jadi sistem ini akan masuk dari input hingga menjadi steady state. Misal ketika suhu dinaikkan, respons sistem menunjukkan seberapa cepat alat mencapai suhu yang diinginkan. Nah, jadi misal nih kita menunggu sampai kita nunggu sampai suhu itu stabil dan suhu itu yang diinginkan gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, contohnya misal TD delay time, waktu sampai respon tuh mencapai 50% dari nilai akhir. Kemudian ada TR rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Terus ada juga TP, yaitu peak time, waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya. Ada TS, waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada di dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Kemudian ada MP, maximum overshoot, selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir steady state. Biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Kemudian ada steady state error, selisih antara input referensi atau set point dan output system atau C dalam kurung T pada kondisi waktu menuju tak hingga. Kemudian ada juga closed loop. Ya mungkin banyak orang ya sudah tahu, tapi saya bahas lagi closed loop itu apa. Jadi itu closed loop itu sistem yang memilih umpan balik. Di mana sih umpan baliknya? Nah, ini adalah umpan balik feedback. Jadi sensor membaca hasil output lalu mengatur ulang agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Contoh sistem kendali suhu dengan sensor termokopel dan kontroler. Jika suhu kurang pemanas dinyalakan, jika terlalu panas pemanas dimatikan. Nah, contoh juga di sini nih, tadi sensor suhu. Nah, misal nih di sini ada feedbacknya sensornya. Sensornya akan membaca apakah tadi sensor dari suhu terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, nanti controller lagi yang menentukan itu kurang lebihnya. Kemudian terlepas dari close pasti ada yang namanya open dong. Jadi open loop ini dia itu sistem bekerja tanpa umpan balik. Artinya alat tidak tahu apakah hasilnya sesuai atau tidak. Contoh besarnya mungkin setrika listrik tanpa sensor suhu, tetap memanaskan terus tanpa memperhatikan suhu sebenarnya. Nah, jadi dia lewat input controller UT tanpa umpan balik, tanpa ada feedbacknya. Jadi ya kita nggak tahu apa sistem itu terlaksana dengan benar apa enggak gitu. Lanjut ke Autonix TK4S T4RN. Jadi dia adalah alat pengendali suhu digital atau temperatur controller. Dengan cara kerjanya yaitu sensor suhu, misal termokopel membaca suhu aktual dan juga proses value. Kemudian pengguna menetapkan suhu yang diinginkan
Dan juga controller membandingkan PV dan SV, lalu mengatur keluaran output ke pemanas sesuai dengan mode kontrol on off PID. Nah, jadi di sini kan TK4S itu kan banyak ya di sini ya, banyak menu-menunya ya. Nah, di sini tuh ya kurang lebihnya jika ingin mengoperasikannya tinggal masuk ke dalam mode, habis itu tinggal scroll gitu lah kurang lebih. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam control on off hysteresis, mungkin aku bisa jelasin dulu manualnya ya dari video yang sudah aku buat. Nah, jadi di sini adalah cara pengoperasian T4KS dan juga TK4S dan juga T4RN. Jadi itu di sini. Nah, di sini adalah alat untuk mengetahui suhunya. Saya pakaikan video yang lain yang lebih jelas saja. Nah, di sini kalau kalian bisa tahu, yang saya lakukan ini adalah sedang melakukan setting. Nah, di sini kalau mungkin nanti saya kasih data sheet-nya. Nah, jadi ada menu par di sini tuh, ada menu par 1 hingga 5. Nah, di sini tuh par itu artinya par itu kayak setting lah, mau menu ke berapa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini kan udah ngeklik nih di sini. Nah, saya sudah otak-atik lah sedemikian rupa ya. Saya udah otak-atik sedemikian rupa. Nah, kemudian masuk. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini adalah saya melakukan uji coba dengan mengukur suhu, dan suhu yang saya set adalah 58. Nah, jadi jika suhu yang saya set 58, maka lampu akan mati di posisi 58. Tapi kan kita nggak tahu tuh akan ada terjadi overshoot apa enggak. Yang sudah kita setting tadi kan kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui biar dia itu overshoot lah? Kita cek dulu suhu yang diinginkan kan 58, suhu aktualnya di sini berapa? Kalau misal suhu aktualnya di sini lebih dari 58, nah berarti itu adalah overshoot atau gampangnya over lah gitu. Jadi yang saya inginkan adalah suhu itu mati, suhu aktual mati di 58 gitu loh. Coba kita lanjutkan. Dari suhu akan naik. Nah, dan di dalam gelas ini ada lampu dan juga sensor termokopel. Nah, jadi kan di sini kan sudah mencapai suhu aktual ya ini ya. Ini kan sudah mencapai suhu aktual. Ini sudah mencapai suhu aktual, otomatis dari si lampu itu tersebut akan mati. Nah, jadi itulah cara pengoperasian Autonic TK4S T4RN pada sensor termokopel. Dan juga pada praktikum yang cukup mudah, yaitu pemanasan lampu lah, dan juga ingin mengetahui bagaimana suhu aktual dan juga terhadap set point-nya. Oke, lanjut ke control on off hysteresis.
Jadi histeresis ini adalah jarak antara titik on dan off pada sistem kontrol on-off dengan tujuan untuk mencegah chatter, yaitu kondisi ketika alat terlalu sering hidup mati dengan sangat cepat di sekitar satu titik suhu setelan. Jadi cara kerja sederhananya yaitu di bawah atas bawah artinya sistem on. Kalau di atas batas atas artinya sistem off. Lebar antara kedua batas tersebut disebut juga sensitivitas atau gerak bebas ataupun dead zone. Ya, seperti yang Anda lihat, jadi ini adalah sebuah gambarnya dan juga kalau misal di bawah batas bawah ini maksudnya jadi di bawah grafik lah. Habis ini saya kasih juga grafiknya. Jika lebar histeresis terlalu sempit, maka suhu akan lebih stabil dari start set point. Tapi aktuator seperti relay ataupun solenoid akan sering hidup mati, sehingga bisa cepat aus atau rusak. Sebaliknya, jika lebar histeresis diperlebar, maka sistem akan beroperasi lebih halus karena tidak sering melakukan switching. Hal ini sangat berguna pada plan yang lambat atau pemanas dengan kapasitas besar karena jika histeresis terlalu sempit pada sistem seperti ini bisa muncul hunting, yaitu kondisi suhu naik turun berulang di start set point. Nah, ini adalah contoh dari grafik kontrol on-off dengan histeresis. Nah, yang saya maksud tadi ada osilasi. Misalnya saya punya suhu aktual sebesar sekian lah. Maksudnya saya punya set point sekitar 60. Nah, tapi pastikan ada dari grafik osilasi suhu aktualnya. Nah, di sini tuh suhu biasanya itu selisih sekitar 2 atau 4 jika histeresis itu. Suhu aktual akan menentukan bagaimana jika dia di 62, habis itu di 58, 62, 58, 62, 58, 62, 58. Yang tadi seperti dibilang kalau di bawah itu artinya yang seperti dibilang tadi, kalau dia ada di bawah batas bawah artinya sistem itu akan nyala, pemanas akan nyala. Jika di atas batas atas sistem akan mati. Nah, jika di atas batas atas di sini kan berarti kan over ya di sini kan, otomatis akan mati. Nah, jika di sini ada di bawah ini kan artinya under, maka itu akan nyala. Jadi gampangnya untuk apa ya? Untuk mengatur aja lah, biar stabil gitu. Di sini juga ada videonya bagaimana histeresis itu nyala. Nah, di sini adalah sebuah histeresis yang sudah saya set. Nah, jadi saya menggunakan set pointnya sebesar 48. Nah, jadi di sini saya menentukan apakah dia histeresis yang saya setting adalah sudah tepat. Jadi histeresis yang saya setting pada praktikum ini adalah sebesar 2. Berarti kan otomatis anggapannya jika misal ada osilasi mungkin di antara 52 dan juga 46 kan gitu. 50 dan juga 46. Oh, harusnya berarti di 46 itu akan nyala. Nah, kurang lebihnya cara kerja histeresis seperti ini. Jika misal dari suhu mengetahui bahwasanya suhu itu kurang atau lebih, nah yang terjadi adalah seperti ini. Suhu akan otomatis histeresis itu akan otomatis menyesuaikan agar mencapai set point yang diinginkan. Jadi itulah konsep dasar dari histeresis. Nah, di sini kan 48 harus mati lagi. Dia misal berhenti, akan nyala lagi hingga mencapai set point yang diinginkan di bawah sini, yang hijau ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari grafik yang sudah saya lakukan di percobaan 5, yaitu yang pertama ada uji histeresis pada set point 2.
dengan kita set di 48, kita set maksimumnya 48C. Kemudian ada histeresis 4 juga, histeresis 4, kemudian diujikan jika mencapai lebih dari 48. Kemudian yang kedua itu ada juga histeresis, cuman yang ini otomatis ya, sama 2 dan 4. Bisa dilihat ini waktunya menunjukkan kenaikan suhu. Nah, contoh 1 ini ada di 30, 15.31, 17.32. Nah, yang waktu ini tuh maksudnya detik ya. Jadi kalau misal kita ini 22, 26, 29, nah artinya nih suhu-suhunya tuh lama-lama naik hingga mencapai set point maksimal yaitu 48. Kalau misal udah lebih dari 48, biasanya dari autonomic test itu sendiri dia akan mengkoreksi suhunya secara perlahan-lahan hingga turun ke dalam histeresis yang ingin dicapai. Ya, pada suhu di sini kan yang dicapai di sini itu dia ada di 48 kan. Berarti ini benar. Nah, jika udah sampai berarti 48 kurangi 4 sama dengan 44. Nah, otomatis dari mode itu sendiri dia akan naik lagi hingga 48, habis itu turun lagi hingga 44, naik lagi 48, turun lagi 44. Sama seperti histeresis di sini. Nah, cuman di sini bedanya karena dia memakai PID ya nggak PID juga sih, memakai otomatis. Lah, si suhunya ini ya sama, cuman kita set di 58. Jadi gini, dan ini adalah hasil dari grafiknya. Grafiknya bisa dibilang ya stabil lah karena sudah sesuai dengan praktikum dan juga sesuai dengan teori histeresis itu sendiri. Histeresis maksud saya. Oke, kita lanjut ke PID ya. Tadi kan sudah manual, pengambilan data secara manual ya. Jadi, oh ya, tadi kan saya lupa jelaskan cara mengambil data secara manual ya, tinggal ambil aja gitu. Kan data udah jadi nih, data udah jadi berapa, diambil, dilakukan secara terus menerus gitu lah, hingga mencapai data yang diinginkan gitu. Misal melakukan percobaan yang sama selama 3 kali, 4 kali, 5 kali, lah habis itu datanya diambil dan dimasukkan ke dalam sheet, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, ada PID pada Autonic TK4S dan juga T4RN. Pada sistem kontrol PID dengan mode time proportional, pengaturan kerja pemanas tidak dilakukan hanya dengan on atau off penuh, tapi dengan mengatur perbandingan waktu on dan off duty cycle secara proporsional terhadap selisih suhu dari set point karena output dari Autonic TK4S, T4RN berupa relay. Alat ini tidak bisa menghasilkan tegangan atau arus yang berubah secara arus. Sebagai gantinya, controller mengirimkan pulsa on-off berulang dengan kecepatan tertentu. Jika frekuensinya cukup tinggi, maka efeknya menyerupai kontrol kontinu. Karena rata-rata daya yang masuk ke pemanas bisa diatur secara halus. Jadi yang dimaksud dalam PID ini itu nah, sebenarnya pada waktu di bagian sini kita setting dari manual ke PID. Jadi di sini nanti ada PID yang dimaksud itu adalah jadi PID itu kan dibagi 3, proporsional, integer, dan derivatif kan. Nah, nanti itu apa fungsinya di dalam modul ini? Jadi itu dia gampangnya otomatis lah. Jadi nggak perlu harus kita setting berapa. Jadi kita tinggal masukkan misal PID, P-nya 10, I-nya 0, D-nya 0. Nah, jadi proporsional akan mengatur sebesar kecepatan sekian, integer akan mengatur sebesar dengan kecepatan sekian, dan juga derivatifnya akan mengoreksi lah, gitu, gampangnya lah, mengoreksi secara sekian gitu. Kalau misal saya punya PID 30, 20, 20 lah, maka otomatis nanti kan misal grafik osilasinya tuh berapa. Grafik osilasi kan pasti akan naik nih karena misal derivatifnya terlalu tinggi. Nah, di situ kan ada juga program yang akan mengkoreksi gitu lah. Kurang lebihnya seperti itu kalau PID. Ya hampir sama lah
hampir sama dengan manual ya, gampangnya otomatis aja sih sebenarnya kan. Ya, nah jadi yang tadi saya bilang ada P, ada I, ada D di sini kan. Overshoot menjadi lebih kecil, stabilitas suhu lebih baik dan suhu lebih cepat mencapai set point tanpa berosilasi besar. Nah, tapi kelemahannya di sini yaitu jika kalian ngeset PI dan D-nya terlalu jauh gitu. Kadang nggak overshoot sih, bisa aja jadi short gitu lah, karena settingnya nggak bener gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi kan berdasarkan kesimpulan kan mungkin kalian sudah belajar tentang TK4 Autonik TK4S dan juga T4RN. Jadi berdasarkan aku simpulkan aja berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem kendali temperatur menggunakan Autonix TK4S T4RN mampu mengatur suhu secara otomatis dengan tingkat kestabilan yang baik melalui penerapan prinsip kontrol on off dan PID. Pada sistem on-off, pengaturan suhu dilakukan dengan menghidupkan dan mematikan pemanas berdasarkan nilai set point dan lebar histeresis yang ditentukan. Lebar histeresis ini berfungsi untuk mencegah terjadinya chatter atau switching terlalu cepat di sekitar titik setel. Namun sistem ini masih menimbulkan osilasi suhu di sekitar set point, sehingga suhu tidak benar-benar stabil. Jadi sementara itu pada kontrol PID, proporsional, integral, dan derivatif dengan metode time proportional control, kinerja sistem menjadi lebih halus, kontrol tidak lagi sekedar on atau off penuh, tapi mengatur rasio waktu on ataupun off secara proporsional terhadap selisih suhu dari set point. Dengan cara ini, sistem mampu mengurangi overshot, mempercepat waktu stabilisasi, dan menjaga suhu lebih dekat dengan nilai yang diinginkan. Kemudian ada juga pengambilan data secara manual dari alat Autonix menunjukkan bagaimana perubahan parameter dan juga pengaturan lebar histeresis atau proportional band mengaruhi respon sistem terhadap perubahan suhu. Dari hasil grafik yang diperoleh terlihat bahwa kontrol PID menghasilkan respon yang lebih stabil dan presisi dibanding kontrol on ataupun off murni. Oke, mungkin itu saja ya dari praktikum pada kali ini. Nah, jadi kan paling nggak sudah mengerti lah bagaimana cara kerja dari Autonix TK4S dan T4RN. Nah, tunggu aja pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang lebih menarik. Jadi akhir kata saya Amaradipo pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.